Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati, teman-teman jurnalis. Kini saatnya Postmatch Press Conference bersama Persela Lamongan. Sudah tampak di perangkat elektronik teman-teman semuanya, head coach dari Persela Lamongan, Coach Iwan Setiawan. Selamat datang, Coach. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pencetak 1 gol kemenangan Persela Lamongan di sore hari ini, Gian Jola. Selamat datang, Gian Jola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung aja kita dengar statement dari Coach Iwan Setiawan langsung. Coach, apa kunci sukses? Apa kunci sukses di pertandingan kali ini sehingga bisa membawa pulang 3 poin? Alhamdulillah, kami bersyukur ya Allah memberikan rezeki untuk kami ya, sehingga kami bisa meraih poin ini 3 poin melawan Persiraja. Tapi kunci suksesnya adalah saya kira di mana semua pemain-pemain bermain sangat disiplin ya di dalam menjaga zona. Mereka terlihat sekali secara mentality, punya keinginan dan rasa tidak mau kalah yang tinggi. Jadi saya kira itu yang menjadi modal tim kami. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah awal untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Jola, bagaimana perasaannya bisa memberikan 1 gol yang kemudian itu menjadi penentu untuk kemenangan Persela malam ini? Ya, alhamdulillah bersyukur saya bisa cetak gol dan maju tim bisa membuat 3 poin. Ini adalah apa? 3 poin yang penting buat menetap ke pertandingan selanjutnya. Semoga kita semua bisa lebih fokus dan bisa lebih siap lagi untuk melawan Arema. Oke teman-teman, sekarang saatnya sesi tanya jawab bersama Coach Iwan Setiawan dan Gian Jola juga. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung untuk Coach Iwan atau Gian Jola, silakan aja open mic atau open kameranya. Coach, ini sudah ada dari Jawa Pos, dari Rizky untuk Coach Iwan Setiawan. Selamat untuk kemenangannya. Tadi pertandingan sangat ketat, sudah cukup puaskah dengan finishing dan bertahan pemain? Singkat aja, jujur aja, yang pertama kami bersyukur dulu karena kami bisa memenangkan pertandingan. Tapi di satu sisi ini masih ada PR besar buat saya, terutama dalam hal finishing touch. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya selalu sampaikan bahwa persoalan tim kami adalah masalah finishing touch. Dan pada pertandingan hari ini kembali terbukti bahwa banyak peluang-peluang yang tidak menjadi gol. Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki dengan sisa waktu yang ada. Coach, ada Aditya Wahyu Prataman, jumlah golnya masih minim, Coach. Apa sih sebenarnya yang kurang? Sebenarnya sudah tadi disampaikan finishing touch ya. Terus pemain asing terakhir kan mulai gabung? Kita sudah mendapatkan dari manajemen ya, report dari manajemen bahwa pemain asingnya kita sudah tiba, cuman dia harus melakukan karantina 8 hari sehingga mungkin selama seri 1 ini dia belum bisa main, tapi insya Allah untuk seri kedua dia udah bisa bermain. Untuk Jola melihat permainan teman-teman tadi, kira-kira untuk pertandingan kedepannya apa yang menurut Jola masih kurang? Soal itu sih lebih ke head coach ya, saya nggak bisa menjawab. Oke. Yang penting saya sebagai pemain fokus apa yang diarahin oleh head coach dan kita semua bekerja keras untuk setiap pertandingan agar bisa dapatkan poin penuh. Itu sih. Coach, ini kan otomatis motivasinya juga berlipat, semangat kemudian berlipat. Apa pesan coach untuk pemain agar pertandingan lawan Arema betul? Ya, pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir pekan ke-6 ini sebelum kita pindah ke Jawa Tengah itu akan menghadapi Arema. Pesan coach sendiri untuk para pemain? Satu, dalam perjalanan panjang kompetisi, apabila kita punya mimpi, kita ingin bertengger di papan atas adalah yang pertama satu kata konsistensi. Ya, jadi konsisten pada saat-saat seperti sekarang kita punya peak performance yang cukup baik. Terus terutama masalah mentality itu yang paling penting. Nah, bagaimana tim ini bisa memaintain masalah physical ataupun masalah mentality ini. Jadi
Jadi memang di sini kalau saya kira itu adalah salah satu persoalan tim yang dimana banyak dihuni oleh pemain-pemain muda. Jadi seperti itu. Jadi memang dalam hal ini kami pelatih harus selalu setiap saat selalu cerewet untuk memberitahu kepada mereka bahwa faktor mental, konfidensi itu adalah nomor satu di sepak bola. Ya. Coach tadi terkait permainan dari lawan yang sempat juga menekan ini Coach, bisa menekan balik. Sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Ya secara teknis tadi mungkin kalian lihat saya cukup aktif ya, cukup aktif untuk teriak kepada tim bahwa mestinya tim kita melakukan pressing, line defense-nya itu lebih tinggi. Tapi mungkin anak-anak kondisi di mana Persiraja begitu bersemangat untuk mengejar ketertinggalan sehingga tim saya akhirnya line defense-nya turun ke bawah. Nah, pada saat kondisi line defense turun ke bawah, disitulah mulai tim kelihatan panik. Tapi memang alhamdulillah untung aja karena saya melihat ada satu yang mungkin saya juga memberikan apresiasi buat tim ini. Memang alhamdulillah kita punya compact defense yang solid. Jadi itu yang menolong. Ya, jadi kesalahannya ada karena line defense-nya tadi terlalu melorot ke bawah. Ya. Coach, ini mungkin pertanyaan terakhir, kalau memang nggak ada lagi dari teman-teman dari Jawa Barat juga, ini terkait dengan derby Jatim. Tanggapan Coach terkait derby Jatim melawan Arema itu seperti apa, Coach? Ya, sebenarnya saya tidak melihat derby Jatim, tapi saya hanya fokus kepada bagaimana kita selalu maksimal di dalam setiap pertandingannya kita. Jadi kebetulan aja besok kita lawan Arema, insya Allah kita juga bisa tampil dengan peak performanya kita. Ya. Terkait kondisi tim lawan sendiri yang masih saya kira belum ini Arema ya. Ini Arema, tim yang menurut saya tidak bisa kita anggap remeh. Sama seperti halnya mungkin Persija, mungkin Madura United. Jadi tim-tim seperti ini adalah tim-tim yang setiap saat mungkin bisa aja meledak. Karena kita tahu sebenarnya Arema juga banyak dihuni oleh pemain-pemain bintang, Arema juga banyak dihuni oleh pemain-pemain nasional. Jadi kita harus ready pada saat berhadapan sama Arema besok. Ya. Coach, ini masih dari Aditya, seri pertama hampir usai. Apa sudah sesuai dengan prediksi Coach Iwan? Jadi kita nggak mau bicara yang sudah. Tapi kalau boleh kita bilang kita sesalkan, ada pertandingan yang mestinya kita bisa meraih nilai poin ya, seperti halnya kita lawan PSIS, kita kebobolan di injury time. Terus pada saat kita harus kehilangan poin melawan Persita Tangerang, kita bermain dengan jumlah orang yang lebih, ya, di mana kita sangat dominan. Terus pada saat kemarin kita lawan Persija, kita kalah, kita itu luar biasa, di mana sama-sama kita tahu bahwa Persija adalah tim yang kuat sekali bermain dengan gaya possession. Tapi pada saat bertanding sama kita kemarin, malah kita yang lebih dalam possessionnya. Kalau nggak salah saya 60-40 persentase possession kemarin. Jadi ini luar biasa. Tapi ini akan menjadi buat kami menjadi sebangsa cambuk bahwa jangan mengulangi hal yang sama. Jadi untuk kedepannya kami tidak boleh lagi mengulangi kesalahan ini supaya kita bisa maksimal sehingga insya Allah akhir kompetisi kita akan berhenti di papan atas.